Hai guys, kalian tahu nggak sih kalau setiap negara pasti punya kriteria dan standar kecantikan masing-masing. Apa yang mungkin tidak kita anggap cantik justru bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat lain. Namun nih guys, sejumlah suku ini justru terkenal punya cara ekstrim dalam melihat kecantikan wanita. Biasanya nilai kecantikan tak biasa itu muncul sebagai bagian dari tradisi turun-temurun nenek moyang mereka. Berikut ada 5 suku ternama yang punya tradisi untuk dandani wanita agar cantik, namun dengan cara yang ekstrim ya. Yuk kita cari tahu. Suku Bagodo dengan gigi runcing. Wanita suku Bagodo memiliki gigi runcing agar terlihat tambah cantik. Bagi suku di Mindanao, Filipina ini, memiliki gigi tajam adalah suatu keharusan untuk menjadi yang paling cantik. Agar gigi mereka runcing, mereka menggunakan kayu atau bambu untuk memahat gigi mereka. Prosesnya tidak hanya mengerikan dan menyakitkan, tapi juga sangat lama agar bisa tajam sempurna. Aduh, dengernya kok ngilu ya. Tapi keren sih hasilnya. Suku Kayan dengan leher panjang. Wanita suku Kayan di Thailand akan terlihat cantik dengan leher panjang. Mereka memanjangkan leher mereka dengan memakai kumparan atau gelang kuningan sejak berusia 5 tahun. Setiap kumparan atau gelang kuningan ini akan diganti dengan yang lebih panjang secara berkala. Berat kumparan kuningan tersebut yang mendorong tulang selangka turun dan menekan tulang rusuk sehingga membuat leher ini menjadi lebih panjang. Kumparan ini tidak akan dilepas kecuali jika ingin diganti dengan yang lebih panjang. Wanita-wanita suku Kayan melakukan ini demi alasan kecantikan. Namun baru-baru ini para antropologi atau ahli budaya memunculkan teori tentang tujuan dari alat unik ini, yakni agar lebih menarik, melambangkan naga, figur penting dari cerita rakyat Kayan, dan untuk mencegah harimau menerkam mereka. Masuk akal juga ya. Secara nih guys, kalau harimau menerkam mangsanya, yang diincar pertama kali adalah lehernya. Jadi mereka punya pelindung di leher ya. Suku Dayak dengan telinga panjang. Suku Dayak di Kalimantan akan menyebut wanita cantik jika memiliki telinga panjang. Telinga panjang yang menjuntai hingga ke leher. Tradisi mendidik telinga bagi para wanita suku ini dilakukan dengan cara menggunakan anting logam atau emas yang jumlahnya terus-menerus ditambah hingga membuat telinganya memanjang. Penambahan anting ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Untuk mengetahui berapa usia wanita suku Dayak, cukup dengan menghitung berapa banyak anting yang menghiasi telinganya. Selain itu nih guys, memiliki telinga panjang bagi mereka selain menunjukkan identitas dan usia juga sebagai lambang bahwa mereka adalah keturunan bangsawan, serta untuk membedakan dengan wanita yang dijadikan budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar utang dan kecantikan. Derajat mereka akan semakin terangkat seiring banyaknya emas dan panjangnya telinga mereka. Suku Mursi dengan lip plate. Menjadi cantik, versi suku Mursi di Ethiopia ini terbilang sangat aneh. Mereka menilai kecantikan wanita dari beberapa lebar ukuran mulutnya. Semakin lebar mulut seseorang wanita, semakin cantiklah dia. Tradisi merenggangkan bibir ini disebut labrad atau lip plate, di mana wanita di suku ini mulai memperbesar ukuran mulutnya pada usia yang amat belia, yakni 13 hingga 16 tahun. Caranya juga pasti sangat menyakitkan nih guys, karena bagian bawah mulut diiris sepanjang 1-2 cm, lalu dimasukkan piringan bulat ke dalam irisan luka tersebut. Setelah 2 atau 3 minggu, piringan tersebut diganti dengan ukuran yang lebih besar hingga mencapai diameter 10-15 cm. Bahkan ada yang hingga 25 cm. Meski sangat menyakitkan, tradisi ini harus tetap dilakukan karena bagi wanita yang menolak tradisi tersebut akan mendapatkan sanksi sosial.
Piring di mulut para wanita suku Mursi ini menandakan bahwa mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kedewasaan, dan kecantikan. Tradisi kaki lotus. Nah, yang terakhir dari Cina nih guys, tepatnya di Tiongkok ya. Kaki mungil ini mulanya hanya dijalankan oleh wanita keturunan bangsawan dan dianggap melambangkan keindahan dan kemakmuran. Proses pembentukan kaki seroja ini dilakukan sejak anak berusia 4 sampai 7 tahun. Awalnya, kaki akan diolesi dengan ramuan tumbuh-tumbuhan dan darah hewan agar lemas, dan kuku kaki dipotong sedalam mungkin. Lalu, semua jari-jari kaki akan ditekuk ke arah telapak kaki hingga tulang-tulangnya patah. Lalu jari kaki yang menempel pada telapak kaki kemudian diikat erat dengan kain dan ditekuk sejajar dengan tungkai sampai ke punggung kaki. Lalu dibebat lagi dengan kain panjang. Hasilnya kaki akan tumbuh ideal dengan panjang 7-9 cm. Setelah membebatnya selama 2 tahun, gadis tersebut akan berjalan sangat perlahan dengan bertumpu pada tumit, sehingga cara berjalannya akan berlenggak-lenggok. Nah, gaya berjalan inilah yang dianggap menggemaskan dan sensual bagi pria. Namun nih guys, cacat dan infeksi yang dialami kaki ini menimbulkan bau busuk, sehingga wanita akan tetap menggunakan kaos kaki dan sepatu di saat bercinta sekalipun. Gimana nih guys? Dari kelima cara tadi, mana yang menurut kalian paling ekstrim? Menurutku sih semuanya, karena harus menyakiti fisik. Tapi kalau harus memilih, mending yang memanjangin telinga deh, karena kayaknya nggak terlalu menyakitkan. Tapi sengeri apapun itu, kita harus hargai tradisi mereka, karena merekalah orang-orang yang luar biasa. Dan belum tentu nih guys, kita ini dipandang cantik oleh mereka. Oke, itulah kelima suku yang punya cara ekstrim untuk dandani wanitanya. Semoga menambah wawasan kita semua ya. Oke, terima kasih ya. Bye-bye.